Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa pernyataan-pernyataan netizen yang mengatakan bahwa sihir telah berlalu bersamaan dengan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Apakah benar sihir telah tiada, sudah musnah sepeninggal Nabi Muhammad SAW? Ini kok saya agak rancu ya, karena pernyataan itu seakan-akan menyamakan antara sihir dengan mukjizat. Karena yang berakhir setelah Rasulullah Muhammad SAW itu wafat adalah mukjizat serta kenabian. Nah, sihir kan bukan dari nabi. Sihir juga bukan mukjizat. Sihir itu perbuatan setan. Sihir juga usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir untuk mencelakai manusia lainnya. Jadi mana referensinya, mana dalilnya bahwa sihir telah tiada di zaman ini? Sihir benar-benar sudah musnah di zaman ini. Mana referensinya? Karena kalau kita mau melihat ya teman-teman, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu wafat, justru sepeninggal beliau, di beberapa istri-istri beliau itu ada yang kena sihir. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Saya akan bacakan riwayatnya. Anna Aisyata asabaha maradun. Ibunda Aisyah pernah mengalami suatu penyakit. Wa anna ba'dha bani akhiha dzakaru syakauha li rajulin minaz-zutti yatatabbabu. Dan beberapa dari keponakan-keponakannya Ibunda Aisyah, mereka itu datang ke seorang laki-laki. Laki-laki zut. Atau dalam riwayat lain dikatakan laki-laki dari Sindi. Nanti ada penjelasannya di sini. Jadi az-zut itu adalah laki-laki berkulit hitam. Nah, ini dijelaskan. Basyaratuhum sauda. Kulitnya hitam. Wa qila anna aslahum minal hindi awis sindi. Dan dikatakan bahwa laki-laki zut itu adalah laki-laki dari bangsa India. Yang kita tahu bahwa beberapa orang-orang India itu ada yang memang kulitnya gelap. Nah, orang zut yang yatatobab berarti orang India yang ahli dalam pengobatan. Jadi keponakan-keponakannya Ibunda Aisyah datang ke orang itu, kemudian menceritakan apa yang dikeluhkan oleh tantenya. Ini Ibunda Aisyah. Kemudian qala lahum, si tabib dari India ini mengatakan, ya, menjawab pertanyaan mereka, innakum latadkuruna imro'atan mashuratan. Kalian telah menceritakan ciri-ciri wanita yang sedang disihir. Lagi diserang sihir. Atau orang Jawa mengatakannya disantet gitu ya. Ini kayaknya kok ciri-cirinya kayak orang kena santet ini gitu. Kayak orang kena sihir. Nah, ini kemudian tabib itu mengatakan saharot hajariyatun laha. Jadi Bunda Aisyah ini disihir oleh budak perempuan miliknya, ya, budak mudabbar. Budak mudabbar itu berarti budak yang memang dibeli dengan akad kalau memang majikannya nanti meninggal, berarti budaknya statusnya sudah bebas, jadi manusia bebas, nggak budak lagi. Oleh karena itu budaknya menyihir Ibunda Aisyah supaya beliau itu sakit kemudian meninggal. Nah kemudian Ibunda Aisyah menyuruh keponakan-keponakannya untuk memanggil budak mudabbar itu yang beliau beli. Budak perempuan ya. Ud'u li fulanatan al-jariyata laha. Coba datangkan itu budak kepadaku. Kemudian Ibunda Aisyah tanya itu ke budaknya. Sahartini katanya kata Ibunda Aisyah. Apakah kamu telah menyihirku? Naam. Ayo, orang udah kepergok, akhirnya dia nggak berani berbohong ya. Terus budak ini mengatakan, iya, aku menyihir engkau. 5. Kenapa kamu menyihir aku? Kata Ibunda Aisyah. Aradtu an u'taq. Ya, aradtu an u'taq. An u'taqo. Jadi maksudnya aku kepengen dibebaskan. Nah, berarti kan motif dia menyihir majikannya, ya ini Ibunda Aisyah adalah supaya beliau cepat meninggal, ya, dengan disihir, sakit meninggal. Habis itu dia bebas gitu. Dia bebas. Kemudian Ibunda Aisyah saat itu kecewa sekali dan beliau mengatakan, "Inna lillahi alayya alla tu'taqi abadan."
Nah, beliau kecewa, kemudian beliau mengatakan kamu nggak akan dibebaskan selama-lamanya. Kemudian beliau menjual budak ini ke orang Arab yang saat itu terkenal paling buruk akhlaknya. Ya karena apa? Berani melakukan dosa yang begitu besar dan berani menzalimi Ibunda Aisyah dengan cara menyantet atau menyihir sampai sakit-sakitan. Hadis ini bisa ditemukan di dalam kitab Irwaul Ghalil di nomor 1757 dan sanadnya sahih. Jadi Bunda Aisyah memang benar-benar pernah kena sihir. Nah, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa sepeninggal Nabi Muhammad ternyata sihir masih ada, masih berlaku itu. Yang kedua, ternyata sihir memang benar-benar bikin sakit tubuh korbannya. Karena jelas anna Aisyata asobaha marot, sakit ya, beliau itu sakit terus menerus diobati nggak menemukan jalan kesembuhannya sampai ternyata ketahuan bahwa itu adalah sihir. Dalam riwayat lain sampai dikatakan Ibunda Aisyah diberikan ilham oleh Allah melalui mimpi. Sihirnya lepas itu dengan cara mandi dengan air yang diambil dari 3 sumur yang berbeda. Jadi jelas ya. Ini satu referensi nih. Satu hadis. Sekarang saya nanya, mana dalilnya? Bagi Anda-Anda yang mengatakan sihir telah berlalu ketika Rasulullah wafat. Mana? Bawakan saya satu dalil, bawakan saya satu referensi. Pendapatnya Mu'tazilah, nggak kepake. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mohon maaf, tidak sepakat dengan akidahnya orang-orang Mu'tazilah. Riwayat yang kedua adalah dari Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, juga istri Nabi SAW yang disihir oleh budaknya. Mirip-mirip seperti Ibunda Aisyah sebelumnya. Ini ditemukan banyak riwayat di sini, ya. Di antaranya di riwayatnya Ibnu Abdil Bar dari Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zararah annahu balaghahu anna Hafsata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalat jariyatan laha saharatha. Jadi telah disampaikan kepada Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zararah bahwa Hafsah, istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membunuh seorang budak yang telah menyihirnya. Kalau Hafsah mirip seperti ayahandanya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tegas. Kalau Ibunda Aisyah dijual ke orang Arab yang paling buruk akhlaknya. Tapi kalau Ibunda Hafsah nggak ada jual-jualan. Dipot akhirnya. Karena berani menyihir. Karena sihir termasuk 7 dosa besar yang paling menghancurkan. Nah, jadi Hafsah itu langsung menangkap budak, ya, budak mudabar yang dia miliki, kemudian diinterogasi, dia mengaku telah menyihir Hafsah, maka ya sudah langsung beliau memerintahkan supaya budak itu dieksekusi atau dihukum mati. Ini dalil yang kedua ya, bahwa Ibunda Hafsah juga pernah disihir oleh budaknya sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul sudah wafat, beliau kena sihir. Nah, kemungkinan besar ya beliau memerintahkan untuk mengeksekusi budak yang telah menyihirnya itu karena mengikuti perintah dari ayahandanya, yakni Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena ya dalam sebuah riwayat ini nanti teman-teman bisa menemukannya di dalam Sunan Abu Dawud dari Bajalah bin Abdah. Beliau mengatakannya, kataba Umar bin Khattab, Umar bin Khattab telah menetapkan aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Ya, jadi beliau telah mengumumkan bunuhlah setiap orang yang mempraktekkan sihir, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bajalah mengatakan faqatalna fi yaumin thalatha sawahir. Maka kami mengeksekusi 3 orang tukang sihir dalam satu harinya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu.
Ibnu Umar. Ini anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Abdullah bin Umar meriwayatkan juga. Anna Hafsata saharatha jariyatuha. Fa'tarafat bisihriha. Fa'amarat Abdurrahman bin Zaid. Faqatalaha. Ya, masih sambungan dalam satu riwayat ini. Ya, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa saudari perempuannya, yakni Hafsah, juga disihir oleh budak wanita. Kemudian budak itu mengakui telah menyihirnya, maka Hafsah memerintahkan Abdurrahman bin Zaid untuk mengeksekusi budak wanita tersebut. Ini budak mudabbar, sama kasusnya mirip-mirip seperti Ibunda Aisyah. Ya, nah ini menunjukkan semuanya bahwa di zaman Umar ternyata sihir-sihir itu masih langgeng, masih dipraktekkan sama orang-orang. Teman-teman tahu Musailamah Al-Kadzab, ya, dia adalah seorang nabi palsu, ngaku-ngaku dapat wahyu, dia juga adalah seorang dukun, seorang penyihir. Yuk kita sekarang lihat ayat 102 di surat Al-Baqarah. Teman-teman yang sering mengikuti ruqyah kami pasti sebagian sudah hafal ya ayat ini. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Sampai sini dulu ya. Mereka, para tukang sihir, mengikuti apa yang didiktekan oleh setan, yang dibacakan oleh setan pada kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah setan-setan yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Ada faedah yang menarik dalam sebuah daurah. Judul daurahnya, daurah itu seminar ya. Dauratu Qawaidi Tadabburil Quran. Jadi daurah, seminar, kaidah-kaidah merenungi Al-Quran. Daurah ini dibina langsung oleh Syekh Dr. Aqil bin Salim Asy-Syamri. Di halaqah pertamanya, beliau memberikan suatu faedah yang luar biasa berharga. Al-Qaidatul Ula, di kaidah pertama, ya, al-fi'lul mudhari'u yadullu 'ala tikrari wal mudawamati wat tajaddudi wal istimrar. Kaidah pertama, fi'il mudhari' menunjukkan adanya pengulangan-pengulangan, tikrar artinya pengulangan, mudawamah konsistensi, tajaddud pembaharuan, wal istimrar, ya. Istimrar itu terusan ya. Jadi terus-menerus ada. Sekarang saya tanya, yu'allimunan nasa sihra, yu'allimuna. Kita lihat bahwa kalimat yu'allimuna ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Dhamirnya hum, kepada siapa? Kepada syayatin. Karena syayatin ini adalah bentuk jamak dari syaiton. Kalau satu setan namanya syaiton, dua setan syaitonani, ya. Kalau tiga setan atau lebih syayatin, berarti banyak setan. Yang ngajarin sihir itu bukan cuma satu setan, tapi banyak setan. Setan di negeri Babil, setan di Mesir, setan di mana lagi? Mungkin ya di Amerika juga, di Inggris, di mana-mana, termasuk di Indonesia. Ada setan-setan yang memang menjadi penanggung jawab yang mengajarkan sihir kepada manusia-manusia yang dikader oleh mereka. Jadi teman-teman sudah paham ya bahwa fi'il mudhari' yufidul istimrar, tajaddud wal mudawamah. Jadi fi'il mudhari' ini faidahnya antara lain menunjukkan suatu kalimat tersebut terjadi secara berulang-ulang. Tidak hanya di satu zaman, tapi bisa terus bergulir di zaman-zaman berikutnya. Termasuk sihir yang diajarkan oleh setan tidak berhenti di zamannya Nabi Sulaiman, tapi akan terus bergulir sampai akhir zaman. Zaman ini pun masih ada setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya dari sini aja, dari sisi bahasa saja sudah
menjelaskan bahwa sihir belum musnah, masih ada, dan itu selalu ada campur tangan antara jin dengan manusia. Kan sekarang zaman modern, nggak ada lagi orang yang menyembah jin, kata siapa. Itu sekte-sekte satanis emang dikiranya mereka mengagungkan siapa? Sampai sekarang kan masih terus berlanjut. Setan tuh pinter. Udahlah, tantangan-tantangan receh kayak gitu mah nggak usah kita tanggepi. Biar orang-orang nggak percaya. Nanti kalau nggak percaya kita bisa menyerang dari bawah tanah. Bisa bergerilya. Banyak orang-orang nggak percaya ini. Penyakit-penyakit metafisik. Gempur habis manusia. Mereka melakukan istifhal. Nempel di penyakit-penyakit. Mereka merusak mental, merusak jiwa, merusak pikiran. Dan zaman sekarang, sihir-sihir itu juga dibalut menggunakan musik, menggunakan film, ya, menggunakan tren gaya hidup yang nggak baik. Emang siapa yang membisikkan ide-ide seperti itu? Setan, kalangan jin kepada manusia. Apa-apa kok jin? Ayo kita lihat di awal juz 8, surat Al-An'am, ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami menjadikan musuh dari setiap nabi. Setan-setan dari kalangan jin dan manusia, mereka saling membisikkan satu sama lain. Perkataan yang indah lagi menipu. Mereka ngasih ide ke manusia. Dan di antara ide-ide buruknya para setan adalah sihir. Mari kita menjelajahi Al-Quran. Kita simak apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla yang menegaskan bahwa setan sering banget membantu manusia yang kufur, yang ingkar kepada Robnya, dan yang menjadikan setan sebagai sekutu di sisi Allah. Mereka lah orang-orang musyrik. Pertama, surat Al-Jin, ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, maka bertambahlah kesesatan mereka. Ya, jin-jin itu akan menambah kesesatan manusia yang meminta perlindungan kepada mereka. Ini manusia minta perlindungan ini. Bukan hanya sekedar ngasih sesaji kemudian mereka nggak ada interaksi, ada. Dan itu ditegaskan di dalam surat Al-An'am, masih di juz 8, ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Ini sudah jelas ya, 128, ayat 128. Dan ketika Allah menghimpun mereka semuanya, manusia dan juga jin, Allah menyidang bangsa jin. Kenapa kamu banyak menyesatkan manusia? Saat itu yang menjawab teman-temannya dari bangsa manusia. Sengaja supaya Allah itu memperlihatkan bahwa ada interaksi antara manusia dengan jin. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana. Wahai Rabb kami telah menyenangkan satu sama lain sampai ajal yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Gimana cara menyenangkannya? Manusia menyenangkan jin dengan cara ngasih sesaji. Kemudian memberikan sembelihan untuk para jin yang mereka mintai pertolongan. Kemudian mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh jin. Dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, perbuatan bid'ah, atau yang semisalnya. Jin menyenangkan manusia dengan cara apa? Memberikan fasilitas-fasilitas semu. Berupa ilmu sihir, ilmu-ilmu kesaktian, ilmu asihan. Bahkan sampai membantu manusia dalam peperangan.
Memang bisa. Ada dalilnya di juz 10 surat Al-Anfal ayat 40. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala aqibai. Nah, ini di ayat itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa iblis itu menjanjikan kemenangan untuk orang-orang kafir Quraisy. Tapi ternyata setan kan penipu. Jadi janji mereka adalah janji palsu. Katanya mau menolong, tapi ketika malah ketemu sama pasukannya Rasulullah yang hanya 313 orang, ditambah bala bantuan malaikat-malaikat Munzalin dan malaikat-malaikat Musawwimin yang jumlahnya kalau di total itu kurang lebih ada 8.000 malaikat dari langit ketiga. Iblis lari tunggang langgang. Inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu sadidul iqab. Dilepaskan tangan orang kafir yang digenggam sama iblis, dilepaskan. Aku berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang kalian tidak melihat. Aku takut sama Allah. Allah itu keras sekali siksaannya. Lari iblis. Ini salah satu dalil bahwasannya setan memang sering menjanjikan kejayaan serta kemenangan. Baik itu dalam peperangan, baik itu dalam pemilihan untuk menjadi pemerintah, itu bisa mereka suka menjanjikan hal-hal seperti itu supaya kerajaannya langgeng, supaya bisa memimpin rakyat-rakyatnya dengan baik atau ditakuti, diberikan kewibawaan-kewibawaan dari para jin-jin ini yang mereka telah berikan sesaji kepadanya. Ini dijelaskan sebenarnya dalam Al-Quran dan ada beberapa riwayat-riwayat masalah hal ini. Apakah hanya 2 ayat ini yang menerangkan adanya interaksi antara jin dan manusia? Tidak, ada lagi. Kita bisa lihat di juz 22, surat Saba dari ayat 40 sampai ayat 41. Di situ dijelaskan ya, ketika Allah menghimpun manusia dan jin, malaikat juga ada di situ. Allah berfirman gini, wa yauma yahsuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ketika Allah menghimpun mereka semua, kemudian Allah tanya ke malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka manusia-manusia yang dulu menyembah kalian ketika di dunia? Malaikat ketakutan kan saat itu tentunya. Subhanaka, maha suci engkau wahai Rabb kami, anta waliyuna min dunihim, engkaulah pelindung kami bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Manusia-manusia itu justru menyembah jin ya Allah, bukan kami. Kebanyakan dari manusia itu beriman kepada jin. Ini menunjukkan bahwa ada interaksi antara manusia dengan jin. Manusia-manusia yang menyembah malaikat dalam tanda kutip, yang mengira itu adalah malaikat, ternyata manusia juga bisa melihat penampakan jin yang mengaku-ngaku dirinya sebagai malaikat. Dan jin kan suka memberikan apa? Memberikan kayak wangsit-wangsit kayak gitu. Sehingga banyak manusia yang akhirnya beribadah kepada jin, beriman kepada mereka, ya, dan menganggap bahwa jin itu sebagai malaikat. Kan ada itu asma-asma yang dianggapnya asma malaikat, nama-nama malaikat. Bukan nama malaikat, itu nama-nama yang sudah diprogram bahwa itu adalah khodam-khodam dari kalangan jin. Ini orang-orang yang katanya bisa menjadikan malaikat itu sebagai khodam, ya hakikatnya yang jadi khodam mereka, yang menjadi pendamping mereka bukan malaikat, tapi jin. Tertipu mereka itu. Wal'iyadzubillah. Ya, ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang pakai ilmu sihir putih. Kemudian ayat yang menegaskan bahwa setan bisa berinteraksi langsung. Bahkan ada obrolan ini antara manusia dengan jin, dengan setan. Ada di surat Asy-Syu'ara dari ayat 221 sampai 223. Allah berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yulqawna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Apakah engkau mau aku beritahu siapakah orang-orang yang setan turun kepadanya? Setan akan turun kepada orang yang banyak berdusta dan banyak melakukan dosa. Nah, Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa ala kulli affakin athim maksudnya adalah dukun, tukang ramal, penyihir
Yulqauna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka setan-setan ini memberi kabar, ya, yulqauna sam'a itu memberikan kabar melalui pendengarannya para dukun-dukun, kabar yang diobrolkan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit dunia. Karena setan ini biasa mencuri dengar obrolannya para malaikat. Jadi ketetapan Allah yang telah ditetapkan untuk apa yang akan terjadi di esok hari itu dicuri sama setan, kemudian dibisikkan kepada teman-temannya dari kalangan dukun atau tukang ramal. Walaupun ayat-ayat yang telah kami sebutkan semuanya menjelaskan bahwa ada dukun yang benar-benar sakti, mereka berhasil merayu para setan untuk mau membantu keperluan-keperluan sihir mereka, bukan berarti dukun yang asli ini benar loh teman-teman. Mereka juga tetap penipu. Mereka bahkan musyrik, melakukan penyekutuan yang menjadi kezoliman yang paling besar di dunia ini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Karena mereka telah menyekutukan Allah dengan setan-setan yang mereka sembah. Maka harus digarisbawahi, dukun yang asli maupun dukun yang palsu, yang cuma pura-pura bisa sihir, pura-pura bisa santet, pura-pura sakti, hakikatnya sama saja. Nggak ada baik-baiknya mereka. Yang asli ya buruk, yang palsu juga buruk. Dan keduanya tetap haram untuk didatangi. Karena konsekuensinya nggak main-main. Siapa yang mendatangi arraf, orang indigo atau orang pinter katanya yang bisa melacak di mana barang hilang, bisa meramal, ya. Iseng nanyain, misalnya cek hodam gitu, atau misalnya pengen tahu ramalan zodiaknya, ramalan wetonnya. Itu ancamannya kata Rasulullah SAW, 40 hari 40 malam sholatnya ditolak alias tidak diterima. Sayang banget kan? Apalagi kalau sampai membenarkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh tukang sihir. Maka konsekuensinya faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati. Bukan berarti ketika kami menyampaikan ada ayat-ayat tentang adanya pelaku sihir yang bisa berinteraksi langsung dengan setan dan setan membantu perbuatan sihirnya ini, bukan berarti mereka itu benar. Mereka tetap salah. Bahkan kekeliruannya sangat besar. Semoga ini bisa difahami ya teman-teman. Kemudian bukti-bukti secara empiris bisa kita lihat dengan adanya keseriusan di beberapa negara-negara mayoritas muslim yang mereka itu dengan sangat tegas menindak orang-orang yang berani mempraktekkan sihir di wilayah kerajaan mereka. Contoh, di kerajaan Saudi Arabia. Di sana dibentuk Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan ada satuan khusus pemberantasan sihir dan perdukunan. Dibina langsung oleh Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Dan beliau ini ulama. Ingat ya, Saudi itu beda sama kita. Maksudnya ulama-ulama mereka itu ulama-ulama yang benar-benar teruji. Nggak seperti, mohon maaf, kebanyakan di wilayah kita yang ada yang ngaku ulama tapi ternyata main trik sulap untuk bongkar-bongkar apa? Bongkar-bongkar buhul santet atau buhul sihir. Mereka benar-benar ulama yang teruji dan itu ada ujiannya. Nah, Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil, teman-teman bisa lihat di video ini, beliau sedang mengawal kepolisian dari Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar untuk membongkar di mana buhul itu disembunyikan. Ini bisa lihat ya teman-teman. Jadi beliau sedang mengeluarkan kaleng. Ditanamnya itu lumayan dalam itu. Nah, ketika dibuka, ternyata kaleng itu berisi kepala ikan. Di kepala ikan itu ada banyak sekali buhul-buhul, ikatan-ikatan itu. Tali simpul yang diikat melintang di setiap ujung-ujung kepala ikannya. Alhamdulillah, itu sudah dikeluarkan oleh kepolisian syariat Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar Saudi Arabia. Nah, kemudian saya akan mengajak teman-teman melihat reka adegan dari narapidana kasus sihir. Bisa dilihat?
Ini dia pakai baju oranye ya. Dibilangnya ahmar, pakai baju merah begitu. Itu untuk penyembahan atau pengagungan pada setan yang dimintai tolong sama penyihir ini. Untuk mendekatkan diri kepada setannya, untuk bisa berinteraksi langsung kepada setannya, teman-teman bisa lihat penyihir ini mencambuk dirinya sendiri beberapa kali cambukan. Itu dalam rangka untuk menghinakan diri, menunjukkan loyalitas dia kepada setan yang dia sembah. Kemudian dia menyalakan dupa, bisa dilihat. Kemudian di situ ada banyak sekali kain-kain yang dipercikan darah ayam yang menjadi tumbal di ritual sihirnya. Kemudian teman-teman lihat serba merah itu, karpetnya juga merah. Di situ dia mau sujud tapi dilarang oleh Syekh Adil. Ya, dilarang oleh Syekh Adil Al-Muqbil karena sujud kepada setan ini adalah kesyirikan yang sangat besar. Jadi nggak boleh sujud. Akhirnya dia merebahkan dirinya dalam rangka merebahkan untuk menghinakan dirinya sendiri kepada setan. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa konsekuensi seseorang yang berani mempraktekkan sihir di wilayah kerajaan Saudi Arabia, ini resikonya sangat besar. Dia bisa terancam kena hukuman mati. Diapain itu? Eksekusinya ya dipotong leher di Masjid Qisas yang ada di Jeddah itu biasanya. Jadi ada beberapa video-video tukang sihir yang dieksekusi, tapi tabu ya, nggak kita tampilkan karena itu mengerikan sekali. Benar-benar putus itu sekali tebas. Itu sebagai konsekuensi bagi siapa saja yang berani mempraktekkan ilmu sihir atau ilmu santet di wilayah kerajaan Saudi Arabia. Dan nyata kan, kerajaan Saudi adalah kerajaan yang mengusung tinggi, menjunjung tinggi kalimat tauhid. Dan ya terlepas kontroversi yang baru-baru ini ada ya, itu urusan pemerintahannya lah. Tapi yang jelas Saudi ini dari dulu terkenal sebagai Khadimul Haramain, yang sangat tegas dalam menegakkan hukum-hukum syariat. Ya, semoga sekarang juga masih istiqomah ya. Tapi yang jelas sudah banyak bukti-bukti bahwa tukang sihir di wilayah Saudi kalau ketahuan dia dihukum Qisas. Apakah pemerintah main-main dalam menegakkan hukum Qisas ini? Tidak. Karena mereka tahu, mereka faham, mereka mengamalkan sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyuruh untuk mengeksekusi setiap penyihir laki-laki maupun yang perempuan. Dan sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap syariat. Dalam maqasidus syariah diantaranya kan adalah hifzun nafas, ya, menjaga keutuhan atau keberlangsungan hidup. Karena sihir ini punya bahaya, dia bisa menyebabkan sakit atas izin Allah, bukan hanya sekedar masalah pembodohan dan penipuan, tapi juga sudah sampai ke ranah kriminal karena bisa mencelakai seseorang dengan ilmu sihir ini. Maka pemerintah Saudi dengan sangat tegas ya menjatuhi hukuman mati bagi siapa saja yang ketahuan mempraktekkan ilmu santet atau ilmu sihir di wilayah kerajaan mereka. Dan ini ada beberapa video-video di bandara razia atau orang-orang yang ditegur karena membawa jimat. That one is not Quran. This is not Quran, yeah? I know that. Don't say that because that one is not Quran. It is in Islam. We have our God, Allah. He right here, Allah, Allah, Allah. But we don't have something like that in Islam. In Islam is bad, that one. Black magic is not allowed here in Dubai. We will destroy that things, of course, here. And we will send back the passenger to his country. He will not enter to Dubai. Nah, selain itu teman-teman, ternyata juga pernah ada warga negara kita yang ketahuan menyihir majikannya dengan cara menggosok celana milik majikannya, ada potongan celana yang kemudian dicampur oleh darah. Indonesia? Indonesia. أيوة. إيش تسوي أنت؟ جيب البيت. إيش تسوي؟ أنا خطي هذه وسخ من سروال. وسخ من سروال. أيوة. بعدين هذه فيه دم. بس يعني خلاص دورة كله خلاص. إيه في شوي دم. أيوة أيوة. Nah, wallahu a'lam bagaimana nasibnya tidak dijelaskan lebih lanjut ya. Tapi yang jelas perlu hati-hati ya, jangan main sihir. Dan inti dari pembahasan kali ini
adalah sihir itu nyata bahayanya. Tapi kita nggak usah takut, karena kita punya Al-Quran, kita punya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kembalilah kepada Quran dan Sunnah, sesuai apa yang diajarkan oleh para ulama, praktekkan zikir-zikir perlindungan yang disunnahkan Nabi. Insya Allah kita dan keluarga kita akan dilindungi Allah dari makar-makar setan. Nah, selain di Saudi, juga ada di Libya. Mereka membentuk satuan khusus pemberantasan dukun dan tukang sihir, Syu'batu Mukafahati Sihri wa Sya'wadah. Ini logonya. Jadi jelas ya, di zaman sekarang sihir masih ada. Kalau misal mau studi empiris, kalau saya rasa begini, saya rasa tidak tepat kalau dengan bentuk tantang-tantangan. Lebih baik, yuk ikut saya ke Yogyakarta, kita silaturahim ke rumah sakitnya Dr. Sagiran, ya. Di sana kita bisa diskusi bagaimana sudut pandang kedokteran, kemudian ilmu psikologi, dan kemudian dari sisi agama bagaimana, insya Allah kita siap menjelaskannya sambil membawa bukti hasil penanganan beliau ketika menangani Ibu Supiati. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.